Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bagaimana? Apa sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya hari ini atau masih sibuk? Atau masih ada banyak yang belum dikerjakan? Yang penting jaga kesehatan ya, dan jangan lupa berdoa, istirahat dulu kalau memang lagi capek. Nanti dikerjain lagi. Hari ini reading lagi, general reading ya. Bagaimana kabar dia malam ini? Bagaimana kabar dia malam ini? Oke, dia malam ini sedang banyak diam ya, banyak diam, berdiam diri atau tidak bersemangat kemana-mana ya, sedang diam aja gitu. Kabarnya seperti itu. Di sini dia sedang dekat ya dengan seseorang yang baru ya. Ini usianya lebih muda dari kamu. Sedang dekat dengan seseorang yang baru dan usianya lebih muda dari kamu. Tapi sikapnya dia ini lagi banyak diem gitu. Ini masih jalan ya ke depannya. Tetapi hubungan mereka sejalan hubungan mereka kan masih baru nih. Banyak sekali konflik dan menjumpai permasalahannya. Jadi mereka sering ribut, sering cekcok ya, sering cemburuan juga si orang barunya. Sering banyak masalah di antara komunikasi mereka ya saat ini. Meskipun di sini perasaannya dia ada sayang ya, terhadap orang baru ini ada perasaan sayang. Tetapi masalah yang terjadi di antara mereka membuat hubungannya jadi nggak bagus gitu ya. Jadi apa sih, kalau sering ribut tuh kan jadi renggang gitu ya, jadi nggak sejalan gitu ya, walaupun masih jalan tapi nggak bisa sejalan, nggak bisa sepemikiran dan sekeinginan gitu. Meskipun di sini perasaannya sayang dan cinta gitu ya. Jadi si doi ini ya, meskipun dia diem, dia perasaannya sayang dan cinta sama orang yang baru saat ini. Kenapa? Karena di sini faktor keuangan atau finansial orang baru tersebut bagus atau baik ya di atas dia gitu. Jadi dia mungkin targetnya dekat sama orang ini karena finansial ya, karena keuangan, karena sesuatu yang dia miliki selain uh, selain body gitu ya, dia juga kecocokan di sifat atau karakter dia belum nemu ya, dia lebih ke finansial ya. Dengan orang baru tersebut dia lebih ke finansial. Di sini mereka egonya, meski orang baru tapi sering ribut ya, karena egonya tinggi si orang baru tersebut ya. Jadi mereka sering sekali bertengkar, tapi setiap kali dia bertengkar ya si doi sama orang barunya ini, dia suka kepikiran kamu loh gitu ya. Dia suka kepikiran kamu. Di sini ada perasaan dia pingin kembali ke kamu, pingin ada koneksi lagi ke kamu gitu ya, kayak kangen gitu ya. Tiba-tiba saat dia punya masalah begitu, dia tiba-tiba kangen dan teringat sama kamu gitu ya. Pingin harapan dia tinggi gitulah, pingin bisa lagi ketemu sama kamu, jalan lagi sama kamu, tapi hanya di pikirannya saja ya, belum bisa dia realisasikan di kehidupannya yang sekarang ke kamu, belum bisa dia terapkan, dia hanya di pikirannya saja ya. Karena apa? Karena dia punya rasa gengsi ya, malu gitu, karena habis
ada masalah sama kamu, terus dia tiba-tiba menghilang dan lama nggak kedengar kabar, tiba-tiba sekarang dia sudah dekat dengan orang lain, dan saat itu dia mulai mengingatmu kembali, tapi dia untuk menjumpai kamu dia agak malu gitu ya, masih malu, masih nggak enak hati gitu, meskipun dia pingin ada usaha ya. Nih ada terlintas ya di malam ini kita bacakan, ada terlintas keingat kamu dan ingin kontak ke kamu atau ingin melakukan usaha seperti komunikasi, tapi masih di pikirannya ya, belum bisa diterapkan atau belum bisa dia jalankan di fisiknya gitu, dia masih di angan-angannya aja gitu, nggak dalam sikapnya atau bersikapnya dia. Dia sikapnya saat ini baik sikap dan juga batinnya, pikirannya, baik juga hatinya ya sedang galau, banyak kecewa, banyak kayak gimana sih? Kayak ngerasa galau gitu, bete gitu, kesel, tapi nggak bisa nyalain orang lain, kayak suntuk gitu ya, kayak nggak nyambung gitu dengan orang lain selain sama kamu ya. Ini pikirannya dia loh ya, tapi belum dia keluarkan dalam sikapnya ya. Hati dia itu masih panas, kering, sakit ya, karena memang usahanya dia juga lagi nggak bagus, usahanya juga lagi jalannya nggak baik gitu ya. Usahanya tersendat-sendat, uang kecil pun juga jarang masuk gitu ya, yang membuat dia teringat sama kamu dan kenceng nih ingetnya sama kamu gitu ya. Meskipun sama kamu udah banyak, udah jauh, udah ada perselisihan yang membuat kamu sama dia tidak lagi berkomunikasi dan ketemu gitu ya, tapi dia masih ada harapan tinggi dan masih ada sesuatu di perasaannya, di hati dia ya. Kamu mendapatkan tempat yang istimewa, mungkin dia masih atau mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah kamu berikan kepada dia ya. Berbeda dengan orang baru tersebut, banyak tuntutan, egois gitu ya, atau sering bertengkar tentang hal-hal uang juga gitu, berselisih paham terus ya, karena sepertinya orang baru tersebut banyak cemburunya juga ya, karena di sini seseorang ini ya memang bermasalah dalam mental atau wataknya orang baru tersebut. Jadi si doimu ini nggak cocok gitu, nggak cocok, jadi sering berselisih paham dan dia inget sama kamu gitu ya. Oke, ternyata doimu ini adalah seseorang yang sudah memiliki pasangan ya. Jadi kamu adalah orang ketiganya dulu ya. Saat ini dia sudah dekat lagi dengan orang yang baru ya. Nah, dan saat ini juga dia masih berhubungan dengan pasangan sahnya ya. Masih sering berhubungan, masih sering melakukan sesuatu yang berhubungan dengan suami istri. Sepertinya begitu ya, masih melakukan hubungan suami istri yang sering dia lakukan hampir setiap hari, dan sepertinya dia memang dia memang gimana ya, banyak sekali ya penyuka, banyak orang gitu, nggak cuma satu dua orang ya, dia ternyata bergonta-ganti dan dia juga takut kepada pasangan sahnya ya. Dia sangat takut dengan pasangan sahnya, tapi di sini memang perasaannya sedang ingat kamu gitu ya, sedang tertuju kepada kamu, dan tiba-tiba di situ ada pasangannya, ada pasangan sahnya yang mana sebenarnya dia pingin banget ngobrol sama kamu, tetapi akhirnya daripada ada sesuatu hal yang mengganjal di pasangan sahnya, takut dicurigai atau apa, dia akhirnya menggoda si pasangan sahnya tersebut ya. Kalian kalau nanya, dia sayang nggak sih sama pasangan sahnya? Dia sayang gitu, takut kehilangan malahan sama pasangan sahnya ya. Cuman emang dia sama kamu tuh cuman main-main ya? Enggak, dia serius juga gitu. Cuman keadaannya itu adalah kamu lebih itu ya, lebih istimewa pemikirannya. Jadi kamu tidak mau disepelekan, tidak mau direndahkan, tidak mau dianggap biasa gitu. Maksudnya dia nggak pernah kasih perhatian, dia jarang juga kasih sesuatu yang berharga ke kamu ya. Jadi dia selalu menginginkan atau tangannya selalu di atas, jarang-jarang memberi gitulah ya. Jadi akhirnya kamu jenuh, sebel sama dia gitu ya. Nah, akhirnya nggak tahu masalah apa, tapi kalian kalian ini sekarang akhirnya berjauhan. Nah, kalau kalian nanya kenapa sih dia kok bisa kayak gitu, nggak ada telepon, nggak ada apa, masalah apa, itu sebenarnya komunikasi kamu sama dia gitu awalnya nggak beres gitu ya. Jadi ada banyak kecemburuan, kesalahpahaman, dan selalu kamu cemburu di tempat
pekerjaan di saat dia sedang bekerja gitu ya. Mungkin di saat itu kamu tahu pekerjaan dia apa atau bagaimana gitu keadaannya di sana, jadi kamu sering mempertanyakan hal tersebut yang membuat dia marah, kesel gitu ya. Akhirnya lama kelamaan intensitas komunikasi kalian berkurang dan menjauh, dan dia memang saat menjauh itu, saat masih dekat sama kamu dia menjauh itu karena ada orang baru ini yang finansialnya lebih besar atau lebih tinggi dari dia. Dan mungkin kamu juga di sini terbilangnya juga banyak uang, banyak rezekinya, bagus kerjaannya juga ya. Juga kamu juga orang yang juga cantik, tampan juga kalau untuk laki-laki ya. Tapi memang tipe cowok atau doi kamu ini emang orangnya nggak beres ya. Dia keras kepala dan sangat narsistik banget. Jadi apa-apa mau menang sendiri dan tidak mau disalahkan. Jadi digoda orang lain tuh lama-lama juga dia terpikat gitu ya. Dia juga mau, tapi di sini hubungannya justru enggak seperti kamu lama gitu ya, atau bisa bisa berjalan lebih dari beberapa tahun atau beberapa bulan, sedang ini selalu ribut hampir setiap hari seperti itu dan tidak ada komunikasi gitu ya. Tapi dia memang lagi sayang, lagi deket sama keluarganya saat ini ya, meskipun pikirannya sekarang ini nggak ada sih, nggak ada pikiran ke tempat orang yang baru itu, yang baru dia jumpai, yang baru dia dekat ya. Justru dia ada pikirannya ke kamu gitu ya, keluarga dan kamu gitu ya. Jadi bikin dia tuh banyak pikiran, ruwet, opiti lah istilahnya gitu ya, pingin pingin lagi tersambung, tapi dia gengsi untuk bisa mendahului komunikasi sama kamu gitu. Dia cuman bisa duduk sendiri meratapi atau mengingat-ingat kejadian atau apa hal-hal yang membuat kalian jadi terpisah jauh hingga saat ini tidak lagi saling berkomunikasi itu ya. Dia lagi inget-inget apa ya tadinya, kenapa ya gitu ya. Akhirnya perasaan di hatinya tuh kayak panas, terkerok-kerok ya, ngerasain saat dia sedang meratapi kejadian sudah lewat, terus dia ngerasa tuh hatinya di batinnya sakit, kerasa banget kayak lukanya tuh masih baru gitu ya. Itu karena akibat OVT ya. OVT itu selalu menyebabkan atau timbul panas di hati, dan rasa sakit hati itu ada di dada kita itu karena OVT ya. Jadi dia pun sedang timbul hal tersebut yang membuat dia sekarang bingung dan tidak tahu harus melakukan hal apa gitu. Sedangkan dia membutuhkan kamu, tapi dia malu untuk mendekatimu, meskipun pikiran dia sangat kenceng ke kamu gitu ya, ingin telepon kamu, ingin apa ya namanya ya, pokoknya dia pengen marah-marahin kamu. Tapi dimarah-marah di sini bukan artinya dia marah, tapi dia hanya ingin ada apa ya, ada komunikasi gitu supaya alasan dia lah marah-marah, tapi kamu yakin gitu ya bahwasannya setiap dia marah-marah itu sebenarnya itu hanya pura-pura aja ya untuk menutupi kegengsiannya, malunya dia. Sebenarnya dia cuman pengen terhubung melalui telepon aja, karena sebenarnya juga yang sejujurnya memang dia takut sekali kehilangan kamu. Kenapa? Karena kamu di sini adalah orang yang sudah mapan dalam hal keuangan gitu ya, dalam hal ilmunya, dalam hal apa kepribadiannya gitu. Terus kamu juga orang yang istimewa, yang mudah memahami dia, yang selalu paham ya apa dia sedang kenapa, apa dia sedang gembira, apa sedang sedih. Kamu adalah orang yang paling banyak tahu tentang dirinya, mengerti dirinya, kelembutan kamu ya, cara kamu apa sih, bukan mengaplikasikan apa ya, merespon apa yang dia ucapkan, apa yang dia inginkan gitu ya. Kamu selalu meresponnya dengan baik, kamu lembut, kamu hangat, yang membuat dia sebenarnya saat ini jauh sama kamu, terpikir terus, keinget kamu terus. Meskipun saat ini ada orang baru yang ada di dekatnya, tapi itu tidak membuat dia jatuh cinta sekali sama dia ya. Meskipun di sana ada kartu cinta, tapi kalau urusan pikiran gitu ya, kegelisahan itu kan yang mendominasi atau apa ya, apa sih, memberikan kemenangan gitu di hati dia itu adanya kamu gitu ya, adanya kamu dan keluarganya gitu. Jadi kamu itu selalu menjadi
istimewa di hati dia, meskipun tidak diprioritaskan, tapi kamu selalu ada karena mungkin perhatian kamu juga yang baik gitu ya, kamu juga orangnya yang enak gitu ya buat diajak kemanapun, diajak ngobrol, diajak sharing, istilahnya ilmu kamu tuh banyak gitu ya, ilmu spiritual kamu juga bagus, jadi apa ya, punya nilai plus, nilai tambah yang ada di hati dia, nggak bisa ngegeser kamu meskipun dia punya orang baru. Sebenarnya itu untuk memberikan kamu pelajaran, entah kenapa, apa karena dia ngerasa kamu ini udah kurang asem sama dia, atau karena kamu apa ya, menghina dia atau apa, tapi di sini dia seperti ada energi kayak membalas gitu ya, supaya kamu tahu rasa nih, aku tinggalin atau gimana gitu ya, tapi yang sebenarnya dia ingin kembali dan ingin mendatangi kamu gitu ya, sampai malam ini ya. Dia benar-benar dibuat pusing oleh dirimu ya, dibuat pusing oleh perasaannya, dibuat pusing oleh kegelisahannya dia ya sekarang ini. Seperti itu teman-temanku tercinta. Jadi meskipun dia sudah berpisah atau tidak ada kata ucapan pisah, tapi dia selalu terkoneksi denganmu, namun tidak bisa terhubung melalui telepon, bahkan tidak bisa berjumpa, tapi hanya bisa lewat doa. Semoga kalian bisa dipersatukan atau dipertemukan kembali ya. Yang sabar, ungkapkan semuanya di dalam doa, ungkapkan semuanya di dalam keluh kesahmu saat kamu sembahyang, saat kamu berdoa kepada Tuhan, menjumpai penciptamu gitu ya. Kamu keluh kesahnya, kamu keluarkan semua unek-unek apa yang ada di dalam hatimu, biarkan Tuhan yang membukakan jalannya ke arah mana dan bagaimana. Kamu hanya tinggal mendekatkan diri kamu, merayu si pemilik hati tersebut. Oke. Untuk zodiaknya malam hari ini ada Aquarius dan ada Aries, ada Aries lagi, jangan bilang kalau ini Aries semua, ada Leo, oke, Leo lagi, Aries lagi, kayaknya beneran deh ini buat Aries. Capricorn, Cancer, Scorpio, Libra, Cancer lagi, Aquarius, dan Aries. Oke. Mendominasi. Ya, teman-temanku semuanya, jika kalian sekarang ada di dalam posisi ini, apa yang mesti kalian lakukan? Kalian akan diminta untuk apa? Pertama, kalian lebih menghening ya, lebih cari tempat yang hening, sepi, sendiri, ungkapkan semua perasaan sedihmu, keinginanmu, berbagilah dengan Tuhan penciptamu ya. Bermesraan dengannya di tempat di mana ya sedang kamu berdoa gitu, supaya semua lelahmu, letihmu karena capek menunggu dia, teringat dia gitu, ada rasa sakit, ada rasa perih di dalam dadamu, maka ungkapkan semua itu kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kita ya. Biarkan hatimu tenang dulu di sana, tenangkan hatimu dengan berdoa. Dengan seperti itu doamu akan menenangkan pikiran, hati. Jadi nanti raganya ikut tenang gitu kan. Emang nggak bisa sembuh karena menunggu orang yang dicintai itu nggak segampang itu gitu loh. Pasti lama banget ya sembuhnya, pasti susah banget untuk hilang rasa perihnya. Sabar, terus sabar dan penuh keyakinan, afirmasi terus setiap hari agar kebahagiaan datang kepadamu. Kalau memang kamu sangat mencintai dia, semoga Tuhan membukakan jalan untuk berjodoh ya, dipermudah jalannya. Tapi jika tidak, Tuhan berikan kesembuhan lebih cepat, dan semoga karirmu semakin hari semakin menanjak dan semakin baik dan semakin bagus, sehingga kamu teralihkan pikirannya kepada sesuatu hal, kesibukan ya, pekerjaan, cuan, kesehatan batinmu, dan juga mengurus dirimu sendiri. Jadi kamu tidak fokus kepada dia. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal. Semoga kalian sehat selalu, diberikan panjang umur, murah rezekinya. Semoga semua apa yang aku ucapin itu mudah dimengerti atau ditangkap, karena mungkin sampai saat ini, sampai hari ini belum bisa mengendalikan bagaimana caranya untuk bicara pelan-pelan.
Terima kasih teman-temanku semuanya. I love you dan bye-bye.